Keputusan Supreme Court Amerika Serikat memutuskan bahwa tarif Trump unkonstitusional dan bagaimana dampaknya dan konsekuensinya terhadap perjanjian perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam keputusan Supreme Court, yang dibatalkan adalah tarif Trump karena Trump menggunakan IEEPA atau IEEPA, International Emergency Economic Power Act, di mana di dalamnya dia menerapkan tarif dan dinyatakan unkonstitusional karena tarif yang diterapkan tidak mendapat persetujuan atau melalui proses persetujuan parlemen. Maka dari itu tarif Trump dibatalkan. Artinya apa? Bahwa komponen dalam perjanjian perdagangan Indonesia dengan Amerika dibatalkan. Konsekuensi dari dibatalkannya komponen mengenai tarif dalam perjanjian perdagangan, karena di situ ada berbagai artikel, mulai dari perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan konsekuensi-konsekuensi lainnya. Karena salah satu dari aspek mengenai tarif dalam perdagangan barang itu dibatalkan secara konstitusi, seharusnya ini adalah kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk yang pertama, jangan diratifikasi. Karena Indonesia punya argumen yang kuat, Supreme Court Amerika Serikat sudah membatalkan. Jadi tindakan pertama yang harus Indonesia lakukan adalah jangan melanjutkan dengan proses ratifikasi. Dan tindakan kedua yang harus dilakukan adalah tentu saja memulai renegosiasi. Banyak sekali pengamat ekonomi, baik dari sisi perdagangan, investasi, secara legal, sangat concern terhadap materi artikel-artikel yang ada dalam perjanjian perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat karena dinilai sangat menindas Indonesia. Dan disinilah poin yang penting, kesempatan bagi Indonesia untuk renegosiasi dengan posisi yang tentu saja jauh lebih baik sekarang. Karena Indonesia punya daya tawar yang lebih tinggi. Pertama, ini sudah membuktikan bahwa Supreme Court, bahwa Kongres tidak memihak kepada kebijakan tarif semena-mena dari Presiden Trump. Dari baseline yang sangat kuat ini, tentu saja Indonesia seharusnya tidak memberikan semua yang diminta Amerika Serikat seperti yang tertuang dalam Indonesia-Amerika Serikat trade deal saat ini. Seharusnya Indonesia mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia terkesan begitu lemah? Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari media, mengapa Indonesia terkesan lemah? Mengapa Indonesia terkesan sangat menundukkan diri? Sebetulnya apa daya tawar Indonesia? Banyak sekali daya tawar Indonesia. Saya ambil saja dua contoh yang sangat krusial, yang sangat mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat dan Indonesia punya daya tawar yang sangat tinggi. Yang pertama adalah Boeing. Indonesia, Lion Air, mempunyai transaksi yang mencatat transaksi terbesar dalam sejarah Boeing dalam 95 tahun. Indonesia membeli Boeing yang mencatat pembelian terbesar dalam sejarah Boeing. Singkatnya, kalau saja Indonesia tinggal angkat telepon kepada CEO Boeing, Bapak Rusdi Kirana, menyatakan bahwa mohon dipertimbangkan dalam pembelian aircraft. Ada alternatif lain selain Boeing. Dari situ saja Indonesia sudah mempunyai daya tawar yang sangat tinggi. Boeing adalah salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Posisi yang kedua adalah financial sector. Kalau kita lihat mulai dari Mastercard, Visa, insurance companies di Indonesia, dan banyak retail perusahaan financial bergerak di bidang financial sector lainnya, itu banyak sekali cabang dan mereka meraih keuntungan yang luar biasa di Indonesia.
Sebetulnya Indonesia dengan sangat mudah mengatakan kepada mereka bahwa Anda telah mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari pasar Indonesia. Mohon pertimbangkan bahwa tarif yang diterapkan oleh Trump dan kebijakan ini sangat tidak adil bagi Indonesia, sangat tidak fair bagi Indonesia. Itu baru 2 contoh sektor yang mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat. Sektor-sektor lainnya tentu saja banyak sekali, kita melihat mulai dari hotel, food and beverages, sampai yang besar-besar lainnya seperti Meta, Instagram, Starlink. Banyak sekali potensi-potensi yang Indonesia bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa Indonesia adalah pasar yang luar biasa dan Indonesia memberikan keuntungan yang luar biasa bagi perekonomian Amerika Serikat. Itu adalah daya tawar yang sangat tinggi yang seharusnya digunakan oleh Indonesia dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Jadi sekali lagi, karena sudah ada keputusan Supreme Court Amerika Serikat, maka saatnya Indonesia untuk tidak meratifikasi dan mulai renegosiasi, tentu saja dengan hasil yang kita harapkan akan jauh lebih baik, menguntungkan bagi Indonesia dan kedua belah pihak. Terima kasih.